Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Ruyan Gaoxian menatap Sugeyu dan berkata, "Kepala Istana Suge, di mana gadis yang bernama Yukin? Mengapa tidak membiarkan dia pergi bersama kita?" Sugeyu berkata, "Senior, Kiner sedang tidak enak badan dan sekarang dalam pengasingan." Ruyan Gaoxian mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, ayo kita pergi." Selanjutnya, Ruyan Gaoxian, Ruyan Wuji, Sugeyu dan Duan Chantian, mereka bersama-sama meninggalkan alam rahasia Istana Jiwa Ilahi menggunakan perahu roh dan menuju bagian luar pegunungan hukuman surgawi. Di sisi lain, ketika Nanggung Yukin terbang keluar dari gunung tempat dia tinggal, dia secara kebetulan bertemu dengan tetua ketiga. Tetua ketiga berkata dengan hormat, "Gadis suci, kemana kamu ingin pergi?" Nanggung Yukin berkata, "Aku ingin pergi ke pusat kota untuk membeli pil." Tetua ketiga menyerahkan sebuah cincin Kyangkun kepada Nanggung Yukin. Lalu dia berkata, "Gadis suci, sebelum kepala Istana Suge pergi, dia meminta bawahan ini untuk memberimu cincin Kyangkun yang berisi batu roh. Kamu dapat membeli apapun yang kamu inginkan." Setelah Nanggung Yukin menerima cincin Kyangkun, dia berkata, "Kemana guruku pergi?" Tetua ketiga berkata, "Gadis suci, kepala Istana Suge tidak mengatakan kemana ia akan pergi. Kepala Istana Suge hanya berkata bahwa dia akan pergi selama 2 tahun. Mendengarkan kata-kata itu, kilasan kegembiraan muncul di mata indah Nanggung Yukin. Lalu dia berkata, "Baiklah, aku tahu. Sekarang kamu bisa pergi." Setelah tetua ketiga naik ke udara dan pergi, Nanggung Yukin tertawa dan berkata, "Lebih dari 2 tahun, cukup waktu bagiku untuk menemani Tanyun pulang kampung dan kemudian kembali ke Istana Jiwa Ilahi." Setelah mengambil keputusan, Nanggung Yukin mengeluarkan perahu roh. Dia tidak menuju ke arah pusat kota, tetapi melesat ke arah gerbang alam rahasia Istana Jiwa Ilahi. Keesokan harinya, Nanggung Yukin terbang keluar dari alam rahasia Istana Jiwa Ilahi. Kemudian, dia membuka kantong binatangnya. Seberkas cahaya putih keluar dari kantong binatang dan berubah menjadi monster berwarna putih. Monster itu tingginya 100 kaki, kepalanya singa, tubuhnya harimau, ekornya naga dan memiliki sayap. Dia merupakan monster periode kesengsaraan tingkat keempat, yaitu singa harimau suci. 3 tahun yang lalu, Raja Nanggung memberikan monster ini ketika Nanggung Yukin ulang tahun. Nanggung Yukin menaiki singa harimau suci dan menyimpan perahu roh. Kemudian, Nanggung Yukin mengeluarkan sesuatu dari cincin Kyangkun untuk membuatnya tidak bisa dilihat oleh siapapun. Nanggung Yukin berkata sambil tersenyum, "Xiao Bai, terbang menuju tengah pegunungan hukuman surgawi dengan kecepatan tercepatmu." Singa harimau putih berkata, "Xiao Bai mematuhi perintah." Lalu singa harimau putih melesat sambil membawa Nanggung Yukin. Waktu berlalu, 3 bulan kemudian, dan Te Songsong yang mengendarai perahu roh telah sampai di sekte suci Huangfu. Dia mengumpulkan semua murid dan para kepala divisi gerbang abadi di lapangan berjasa. 10 kepala divisi gerbang abadi memimpin para murid-muridnya berbaris di lapangan berjasa. Lalu mereka dengan hormat menatap Dante Swangsong yang berada di arena berjasa nomor 1. Di belakang Dante Swangsong ada Tanyun dan semua murid yang kembali hidup-hidup dari uji coba di medan perang para dewa. Total ada 3.212 murid. Pada saat ini, 10 kepala divisi gerbang abadi, ada yang senang dan ada yang sedih. Yang paling menyedihkan dan paling kecewa adalah kepala divisi pil, yaitu Tan Xinying, dan kepala divisi formasi. Tan Xinying menemukan bahwa tidak ada murid divisi pil yang selamat.
Begitu pula dengan kepala divisi formasi. Yang terlihat menyedihkan adalah kepala jiwa suci, kepala senjata, dan kepala 5 jiwa. Karena kepala jiwa suci menemukan bahwa hanya Ken Shinyi yang kembali dengan hidup-hidup. Kepala senjata menemukan bahwa hanya Gongsun Roxy dan Song Xiao yang kembali dengan selamat. Murong Shishi yang merupakan tetua dari divisi senjata, dia sangat kebingungan mengapa Song Xiao ikut berpartisipasi dalam uji coba di medan perang para dewa. Di sisi lain, kepala 5 jiwa menatap tajam ke arah Suezian. Dia ingat dengan jelas bahwa Suezian tidak berpartisipasi dalam uji coba. Tetapi mengapa Suezian kembali bersama kepala sekte? Tidak ada yang lebih bahagia daripada Shen Shubing, kepala jiwa binatang, dan kepala jiwa kuno. Karena divisi berjasa, ada 1485 murid yang kembali dengan selamat. Pada saat ini, Suezian dan Song Xiao, mereka telah melepas jubah divisi berjasa dan mengenakan jubah divisi 5 jiwa dan divisi senjata. Kepala jiwa binatang melihat putrinya yaitu Zurulin yang memimpin 523 murid divisi jiwa binatang. Itu membuat dirinya sangat senang. Kepala jiwa kuno, dia melihat murid kesayangannya, yaitu Tianxiang, yang memimpin 760 murid divisi jiwa kuno. Itu membuat dia bahagia. Kepala angin dan guntur, dia memandang 311 muridnya yang kembali dengan selamat. Itu membuat dia cukup bersemangat. Kepala jimat yang melihat 128 murid yang dipimpin oleh Wang Futingfeng, itu membuat dirinya bangga. Dan Tai Shuangshong menatap 10 kepala divisi dan berkata dengan serius, selanjutnya, kepala sekte ini memiliki 3 pengumuman. Pertama-tama, divisi 5 jiwa, divisi jiwa suci, divisi senjata, divisi formasi, dan divisi pil. Murid-murid kalian bukan dihabisi oleh sesama murid sekte suci Wangfu, melainkan dihabisi oleh murid sekte abadi dan istana jiwa ilahi. Hal kedua, kepala sekte ini memuji kontribusi putra suci dari divisi berjasa, yaitu Tanyun, kecuali Shen Shubing. 9 kepala divisi dan para muridnya menjadi kebingungan. Dan Tai Shuangshong berkata lagi, selama uji coba di medan perang para dewa, hanya sedikit murid dari divisi berjasa, divisi jiwa kuno, divisi jiwa binatang, divisi angin dan guntur, serta divisi jimat. Itu karena mereka mematuhi perintah Tanyun. Tanyun memimpin 3.211 murid dan kembali dengan selamat. Tanyun juga memimpin untuk menghabisi 3.000 murid istana jiwa ilahi. Selain itu, dari 2.000 murid sekte abadi, hanya Ruyanchen yang selamat. Tanyun tidak menghabisi Ruyanchen demi situasi tetap kondusif. Di bawah kepemimpinan Tanyun, sekte suci Wangfu telah mencapai prestasi yang tidak tertandingi. Mendengarkan hal itu, para murid divisi berjasa berteriak, "Ini gila! Senior Tan benar-benar luar biasa." Ketika uji coba di tanah abadi yang pertama, Senior Tan menghabisi para murid istana jiwa ilahi dan sekte abadi. Hanya Nagong Yukin dan Ruyanchen yang selamat. Lalu dalam uji coba yang kedua di tanah abadi, Senior Tan bahkan menghabisi semua murid istana jiwa ilahi dan sekte abadi. 2 uji coba di tanah abadi dan 1 uji coba di medan perang para dewa sudah cukup untuk membuktikan bahwa Senior Tan memiliki jiwa kepemimpinan yang luar biasa. Ketika para murid divisi berjasa sedang tertawa dan bahagia, sebagian besar murid dari 9 divisi lainnya, mereka memandang Tanyun dengan penuh kekaguman. Hanya beberapa murid yang iri dan cemburu. Kecuali Shen Shubing, 9 kepala divisi lainnya, mereka memandang Tanyun dengan ekspresi berbeda. Kepala jiwa suci, kepala 5 jiwa, kepala senjata, dan kepala formasi,
Mereka memikirkan saat Tanyun menghabisi murid jenius mereka di kompetisi 10 divisi. Itu membuat mereka membenci Tanyun. Tan Xingying menatap Tanyun, lalu dia bergumam di dalam hatinya. Tanyun adalah jenius yang sangat langka. Tidak peduli berapa banyak yang harus putri ini bayar, Tanyun harus masuk ke dalam dinasti Tangsun. Sementara untuk kepala jiwa binatang yang telah menjadi bawahan Dante Swangsong, dia menatap Tanyun, lalu bergumam di dalam hatinya. Tanyun memiliki masa depan yang tidak terbatas. Putriku Rolin, dia berbakat dan cantik. Dia tidak jauh lebih buruk daripada Mu Mengyi dan Song Xiao. Jika Rolin bisa menjadi pasangan Tanyun, bukankah itu hal yang indah? Kepala jiwa kuno memandang Tanyun dan bergumam di dalam hatinya. Kepala sekte pasti akan memberikan semua sumber daya kultivasi untuk Tanyun. Muridku Tianxiang adalah yang terkuat dan tercantik di divisi jiwa kuno gerbang abadi. Jika dia bisa bersama Tanyun, itu akan menjadi berkah untuk Tianxiang. Ketika para kepala divisi sedang bergumam, Dante Swangsong memandang Tanyun dan berkata, "Tanyun, mari kita bicarakan mengenai hadiah apa yang kamu inginkan. Aku akan mengabulkan semuanya." Mendengarkan hal itu, Tanyun membungkuk dan berkata terus terang, "Kepala sekte, kamu juga tahu bahwa Xiao adalah tunangan murid ini, dan Xian adalah adik ipar murid ini. Tetapi murid ini memiliki kebencian yang mendalam dengan divisi 5 jiwa dan divisi senjata. Murid ini khawatir jika Xiao dan Xian masih menjadi murid divisi senjata dan murid divisi 5 jiwa. Oleh karena itu, murid ini hanya ingin mereka menjadi murid divisi berjasa. Sebenarnya, Dante Swangsong dan Tanyun telah merencanakan ini semua ketika perjalanan menuju kembali ke sekte." Begitu Tanyun mengatakan hal itu, kepala 5 jiwa mengerutkan keningnya dan tidak mengatakan sepatah kata apapun, karena di dalam hatinya dia tahu bahwa kepala sekte pasti akan setuju. Jika dia menolak, pasti akan membuat marah kepala sekte. Tapi Murong Sisi berbeda, karena dia ingin menikahkan Song Xiao dengan adik laki-lakinya dan menjadikan Xiao sebagai istri muda dari keluarga Murong. Jadi dia ingin mempertahankan Song Xiao menjadi murid divisi senjata. Seperti yang kita ketahui, keluarga Murong adalah salah satu dari 6 keluarga kuno. Keluarga Murong sebanding dengan keluarga Tang dan keluarga Emas. Murong Sisi memandang Dante Swangsong, lalu dia berlutut dan dengan hormat berkata, "Kepala sekte, Xiao adalah satu-satunya murid langsung dari bawahan ini. Tolong jangan menyetujui permintaan Tanyun. Bawahan tidak ingin kehilangan Xiao." Dante Swangsong menatap Murong Sisi. Dia berpikir bahwa Murong Sisi mungkin adalah mata-mata. Niat membunuh muncul di matanya. Lalu dia berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah kamu tidak mempunyai telinga? Kepala sekte ini sudah mengatakan akan mengabulkan permintaan apapun dari Tanyun. Apakah kamu bermaksud meminta kepala sekte ini untuk melanggar janjiku pada Tanyun?" Murong Sisi yang sedang bersujud berkata, "Bawahan tidak bermaksud begitu." Dante Swangsong menatap Tanyun dan berkata, "Kepala sekte ini mengabulkan permintaanmu." Tanyun tersenyum dan berkata, "Murid berterima kasih pada kepala sekte." Saat ini Song Xiao membantu Murong Sisi berdiri. Lalu dia berlutut di depan Murong Sisi dengan air mata dan berkata, "Guru, meskipun murid ini telah keluar dari divisi senjata, tetapi kamu tetaplah guru Xiao. Kamu baik pada murid ini. Aku akan selalu mengingatnya. Murid akan sering mengunjungimu." Air mata Murong Sisi menetes, dan setelah membantu Song Xiao berdiri, dia memeluk Song Xiao dan berkata, "Guru sangat senang mendengarkan kata-katamu barusan. Guru benar-benar tidak ingin jauh darimu." Song Xiao berkata,
Guru, murid ini juga tidak ingin jauh darimu. Murong Sisi berkata, dengarkan kata-kata gurumu ini. Kamu harus berkultivasi dengan keras. Beritahu semua orang bahwa muridku akan selalu menjadi yang terbaik. Song Wuxiao mengangguk dan berkata, murid ini akan selalu mengingat ajaran guru. Setelah itu, Song Wuxiao melesat ke arah Shen Shubing. Song Wuxiao dan Sui Xian saling memandang. Mereka berlutut di depan Shen Shubing dan berkata dengan keras, murid memberi hormat pada kepala. Shen Shubing sangat gembira dan melangkah maju untuk membantu kedua wanita itu berdiri. Saat ini Shen Shubing memandang Toba Yingying dan berkata, kamu juga harus berlutut. Toba Yingying terkejut ketika dia benar-benar tidak ingin berlutut. Tanyun menganggukkan kepalanya ke arah Toba Yingying. Kemudian Toba Yingying berlutut dan berkata, murid memberi hormat pada kepala. Setelah Shen Shubing membantu Toba Yingying berdiri, dia memegang tangan Toba Yingying, lalu melihat ke arah murid divisi berjasa dan berkata, dia adalah sepupu Tanyun. Mulai hari ini, dia menjadi murid divisi berjasa. Setelah semua murid mendengar bahwa Toba Yingying adalah sepupu Tanyun, mereka sedikit menghormati Toba Yingying. Waktu berlalu, saat malam tiba, 9 kepala divisi memimpin para murid untuk pergi dari alam rahasia divisi berjasa. Dan Te Shuangshou memberitahu Shen Shubing bahwa dia telah mengirim seseorang untuk membangun divisi berjasa gerbang suci. Shen Shubing memandang lebih dari 10.000 murid divisi berjasa. Lalu dia berkata, 3 hari kemudian, kepala ini akan membuka pagoda ruang dan waktu. Semua murid yang menyentuh penghalang alam jiwa ilahi akan berkultivasi di sana. Setelah semua murid menjawab, Tanyun dengan hormat berkata, kepala, murid ini ingin kembali ke kampung halamanku. Jadi bisakah aku tidak berkultivasi terlebih dahulu? Shen Shubing menyetujui permintaan Tanyun dan meminta semua murid untuk bubar. Kemudian, Shen Shubing dan Shen Shuzhen pergi dari lapangan berjasa. Tanyun pergi bersama Mu Mengyi, Song Wuxiao, Sui Xian, Huang Fuyu, dan Toba Yingying. Mereka menuju lembah berjasa nomor 1. Di lembah berjasa nomor 1, Sui Xian memegang lengan kanan Tanyun. Dia berkata sambil cemberut, kakak ipar, kamu hanya membawa kakak Xiao dan kakak Mengyi. Kamu harus berjanji padaku, lain kali kamu akan membawaku pulang ke kampung halamanmu. Tanyun menggelengkan kepalanya tanpa daya. Lalu dia berkata, baiklah, aku akan membawamu kali ini. Pada saat ini, Huang Fuyu berkata, kakak Tan, aku belum pernah keluar dari sekte kecuali ada kompetisi. Aku ingin keluar dan melihat dunia luar. Bisakah kamu membawaku juga? Tanpa menunggu Tanyun berbicara, Sui Xian berkata terlebih dahulu, mengapa kamu ingin mengikuti kakak iparku? Tanyun adalah kakak iparku, dan kakak Yingying adalah sepupu dari kakak iparku. Jika kakak Yingying ikut bersama kakak ipar, itu adalah hal yang wajar. Tetapi mengapa kamu harus ikut? Tanyun tersenyum. Dia memelototi Sui Xian. Lalu dia berkata, saudara Huang Fu, kamu bisa pergi bersamaku. Sui Xian tidak berkata apa-apa setelah mendengarkan jawaban dari Tanyun. Tanyun menarik napas dalam-dalam. Dia meraih tangan Mu Mengyi dan Song Wuxiao. Lalu dia berkata, ada satu hal yang belum kuberitahukan pada kalian berdua. Aku harap kalian bisa mengerti. Mu Mengyi berkata sambil tersenyum. Tanyun, cepat katakan saja. Tanyun berkata dengan jujur, Nanggong Yukin juga akan pulang bersama kita kali ini. Mu Mengyi, Song Wuxiao, Sui Xian, Huang Fuyu, dan Toba Yingying. Mereka semua terkejut. Tanyun mengangguk dan berkata lagi, sejak aku melihat dia untuk pertama kalinya, aku merasa ada masa lalu yang tidak diketahui antara aku dan dia.
Ingatan Nanggong Yukin dihapus secara paksa. Ingatannya yang dihapus kemungkinan besar mengenai diriku. Jadi aku ingin pulang dan mencari tahu kebenarannya. Mu Mengyi mengangguk dan berkata, "Aku mengerti, kita akan pulang bersama dia." Song Wuxiao berkata dengan pelan, "Baiklah kalau begitu." Kedua wanita itu tidak banyak bertanya, tetapi kedua wanita itu tampak memiliki sedikit ketidaknyamanan. Tanyun tahu bahwa kedua wanitanya merasa tidak nyaman, jadi dia hanya terdiam. Sebaliknya, Sui Jian memelototi Tanyun. Huang Fuyu sedikit sedih, dan dia tidak tahu harus berpikir apa. Touba Yingying tidak menunjukkan banyak emosi. Di dalam hatinya, Tanyun adalah tuannya, jadi dia mendukung apa yang tuannya lakukan. Pada saat ini, sebuah suara yang akrab dan menyenangkan datang dari luar lembah. Ternyata itu Shen Subing. Tanyun dan semua orang dengan hormat berkata, "Murid memberi hormat pada kepala berjasa." Shen Subing mengangguk dan berkata, "Tanyun, kapan kamu akan pulang?" Tanyun berkata, "Kepala, murid ini belum menentukan waktunya." Shen Subing berkata, "Tanyun, kamu memiliki banyak musuh di sekte suci Huangfu. Untuk mencegah adanya sesuatu yang tidak diinginkan dalam perjalanan menuju kampung halamanmu, kepala ini akan pergi bersamamu. Kamu kabari kepala ini jika sudah menentukan waktu kapan kamu akan pulang." Tanyun berkata dengan hormat. Murid berterima kasih pada kepala berjasa. Setelah itu, Shen Subing melesat dan menghilang di langit. Sui Jian tertawa dan berkata, "Kakak ipar, aku tidak menyangka bahwa kepala berjasa akan secara pribadi mengantarmu. Kakak ipar, statusmu di hati kepala berjasa benar-benar tinggi." Tidak hanya Sui Jian yang berpikir demikian, tetapi juga Song Wuxiao, Mu Mengyi, Huang Fuyu, dan Touba Yingying. Hanya Tanyun yang tahu bahwa Shen Subing ingin pergi bersamanya karena Shen Subing menyukai dirinya. Tetapi Tanyun juga sedikit sedih karena yang diinginkannya adalah Shen Subing menyukai dirinya sebagai seorang guru, bukan sebagai seorang murid divisi berjasa. Namun, Tanyun tidak tahu bahwa Shen Subing sudah mengetahui bahwa dia adalah gurunya. Demikian pula, Shen Subing juga menyukai Tanyun karena status Tanyun sebagai gurunya. Dalam 3 bulan berikutnya, Tanyun membawa Mu Mengyi, Song Wuxiao, Sui Jian, Huang Fuyu, dan Touba Yingying pergi ke divisi berjasa gerbang dalam. Saat sampai di divisi berjasa gerbang dalam, Tanyun sangat terkejut karena jumlah murid telah meningkat menjadi 30.000 hanya dalam waktu 1 tahun. Selain itu, banyak murid perempuan divisi berjasa yang cantik. Mereka menyatakan perasaannya pada Tanyun di depan Mu Mengyi dan Song Wuxiao. Tanyun secara alami menolak mereka. Di hati semua murid divisi berjasa gerbang dalam, Tanyun seperti dewa yang maha kuasa. Reputasi Tanyun sangat terkenal. Bahkan Shen Wende, yang merupakan tetua agung divisi berjasa gerbang dalam, menjadi malu saat bertemu Tanyun. Setelah itu, Tanyun pergi ke gerbang luar. Sekarang ada hampir 1,8 juta murid gerbang luar. Setelah melihat sosok Tanyun yang legendaris, para murid gerbang luar memaksa tetua agung gerbang luar, yaitu Shen Qingyu, untuk meminta Tanyun memberikan motivasi di depan semua murid. Setelah Shen Qingyu berbicara pada Tanyun, Tanyun secara alami setuju dengan permohonan para murid. Setelah menyelesaikan urusan di gerbang luar, Tanyun, Mu Mengyi, Song Wuxiao, Sui Jian, Huang Fuyu, dan Touba Yingying, mereka menunggu Nanggong Yukin di depan gerbang gunung sekte suci Huangfu. Oke guys, Mimin hari ini banyak kesibukan. Jadi satu video Mimin buat 3 episode. Sebenarnya capek banget, tapi Mimin paksa buat video. Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang, sungguh membagongkan. Terima kasih.